Bayangkan sebuah pagi yang tenang, di mana embun masih menggantung di ujung daun. Burung-burung berkicau merdu dan udara segar memenuhi paru-paru kita. Itulah hadiah dari alam yang lestari. Namun hari ini alam berteriak. Pohon-pohon tumbang, air sungai tercemar, udara penuh sesak dengan asap. Ini bukan lagi dongeng masa depan. Ini adalah kenyataan kita hari ini. Di tengah krisis ini muncul gerakan-gerakan lingkungan hidup, sekelompok orang dari berbagai latar belakang yang memilih untuk berjuang demi bumi kita, demi rumah kita bersama. Sejarah mencatat gerakan lingkungan hidup tidak lahir begitu saja. Ia lahir dari kesadaran, dari amarah yang membara ketika manusia menyadari bahwa tindakan mereka sendiri merusak alam. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, dunia mulai melihat bencana lingkungan semakin sering terjadi. Buku Silent Spring karya Rachel Carson membangunkan dunia tentang bahaya pestisida bagi ekosistem. Ledakan industri, deforestasi, pencemaran laut, semua memicu satu gelombang besar, yaitu gerakan lingkungan hidup. Di berbagai belahan dunia, organisasi perjuangan lingkungan mulai muncul. Greenpeace di Kanada, Friends of the Earth di Amerika, dan banyak lainnya. Mereka tidak hanya berbicara, mereka bertindak. Mereka memanjat kapal tanker minyak, menghentikan uji coba nuklir, dan menyuarakan perlindungan hutan. Indonesia, negeri yang kaya akan alam, tak luput dari ancaman kerusakan lingkungan. Hutan Kalimantan dan Sumatera digunduli, lautan tercemar, dan satwa liar kehilangan rumahnya. Namun seperti pepatah, di mana ada kejahatan, di situ ada perlawanan. Ada WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang berdiri sejak 1980 menjadi suara lantang melawan korporasi besar yang merusak lingkungan. Ada juga Greenpeace Indonesia, dan juga Yayasan Kehati, dan lain-lainnya, serta berbagai komunitas lokal yang bergerak menyelamatkan hutan, sungai, dan udara. Di pelosok desa ada petani yang berjuang mempertahankan tanah mereka. Di kota ada aktivis muda yang menggelar aksi dan kampanye digital. Mereka bukan orang-orang besar, tetapi hati mereka lebih besar dari bencana yang mereka hadapi. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya akan menjadi penonton di tengah krisis ini? Apakah kita rela mewariskan bumi yang rusak pada anak cucu kita? Hari ini kita bisa mulai dari langkah kecil. Kurangi plastik, tanam pohon, hemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Gerakan lingkungan hidup adalah perjuangan yang tidak mengenal akhir. Tetapi selama masih ada orang-orang yang peduli, selama masih ada jiwa-jiwa yang berani berdiri melawan ketidakadilan, maka harapan itu akan tetap menyala. Ingat, bumi ini adalah rumah kita, dan melindunginya bukan sekedar pilihan. Itu adalah kewajiban kita semua. Bersama kita bisa, bersama kita lawan, demi bumi yang hijau, langit yang biru, dan masa depan yang lebih baik. Saya Afan Abdullah, NIM 2209060056, pamit undur diri. Terima kasih.